sebuah desa pesisir yang terletak di ujung barat Pulau Lombok. Di sini, lautan bukan hanya pemandangan, tetapi kehidupan. Setiap pagi, perahu-perahu kecil disiapkan dengan teliti, menunggu untuk membawa wisatawan menjelajahi keindahan bawah laut yang masih asri. Selama bertahun-tahun, masyarakat desa ini bekerja sebagai boatman, mengantar wisatawan menyusuri pulau-pulau kecil yang indah. Nama saya Ahmad Faizir, saya dari Dusun Tahun 2, pekerjaan sebagai boatman. Menjadi boatman di Sekotong Barat berarti memiliki tanggung jawab ganda terhadap wisatawan yang mempercayakan keselamatan mereka dan terhadap lingkungan laut yang menjadi fondasi mata pencaharian mereka. Alhamdulillah, saya menjadi boatman dari tahun 2014 dan alhamdulillah untuk pekerjaan ini lumayan bagus, menyenangkan dan sangat menjamin. Kalau untuk organisasi boatman, kita ada organisasi. Kecuali nanti kalau ada di saat tamu yang datang tidak membawa guide atau supir, dia datang sendiri ke sini, kita ada rollingan kelas. Sistem rollingan ini telah berjalan stabil selama bertahun-tahun untuk menjaga distribusi pesanan wisatawan tetap adil bagi semua anggota. Motivasi saya untuk memilih pekerjaan ini, di samping itu dia tidak terlalu sulit dan sangat menyenangkan dah pokoknya. Dan untuk pekerjaan kita sehari-hari itu untuk prepare kayak sejenis minyak sebelum kita berangkat, prepare kapal, membersihkan kapal dan prepare segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wisatawannya nanti. Cara kita mendatangkan tamu ada juga dari mulut ke mulut, ada juga kita promosi di sosial media. Saat kita berada di laut, kita menyediakan dia pelampung kayak seperti safety, keamanan, pelampung, dan untuk alat snorkelingnya. Saat menghadapi tamu, berkesannya saat menghadapi tamu, di saat tamunya puas, merasa senang, alhamdulillah kita juga ikut merasakan senang. Kepuasan wisatawan bukan hanya perihal bisnis, namun juga kebahagiaan tersendiri bagi Ahmad dan rekan-rekannya yang telah familiar dengan alam mereka. Namun selayaknya alam yang sulit ditebak, perubahan iklim selalu dapat mengubah ritme kehidupan masyarakat pesisir. Paling yang menjadi perubahan cuaca di sini karena faktor gelombang. Itu pun gelombang itu kita hitungannya tahunan. Dia gelombang di sini dari biasanya bulan Desember selama 2 minggu. Ya, tergantung, kadang-kadang juga mempengaruhi pendapatan kita karena aktivitas terhenti karena faktor gelombang besar. Ada di namanya Gili Rengit sama Gili Layar. Itu pada potensinya untuk snorkeling sangat-sangat bagus. Cuman kalau perubahan iklim kita tidak bisa menjangkau ke sana kalau dari pelabuhan sini.
kita tetap informasikan kepada wisatawan karena kita nggak bisa berani, kita tidak menjamin nanti keselamatannya untuk gelombang besar. Terus Pak, ini dampak ekonomi dan pariwisata, terus perubahan kondisi laut itu bagaimana mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung atau enggak? Karena kalau di sini tidak mempengaruhi karena biarpun cuaca di laut sangat tidak memungkinkan, kalau dia sudah melihat ikan mungkin tidak akan merasa kecewa. Itu tantangannya dari wisatawan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita sih tetap, kecuali kalau gelombang besar baru kita nggak berani jalan. Di sini cuma untuk wisatawan paling yang menjadi perubahan itu di saat menginjak karang. Karena kita sebelum kita snorkeling kita prepare dulu untuk memberitahu untuk tumbuhan yang di bawah laut itu tidak boleh kita injak. Sebelum kita snorkeling kita tanyakan dulu kepada orangnya apakah ya sebelumnya udah pernah nggak memakai alat snorkeling atau kayak seperti snorkel, kacamata. Kalau memang dia belum, kita ajari dulu di pinggir. Nanti kalau emang udah bisa baru kita agak ke tengah. Dari saya menjadi boatman sampai saat ini belum ada sama sekali kayak jenis misalkan ke pelampung atau apa, tidak ada sumbang. Kita di sini berdiri sendiri, dalam arti segala sesuatu kebutuhan kita menyediakan sendiri. Komunitas boatman di sini alhamdulillah taat sama aturan yang kita bikin. Di sini kita punya ada organisasi yang untuk pengelolanya dari Dinas Perhubungan itu sendiri. Di sini sistemnya kita ada bayar distribusi ke Dinas Perhubungan. Itu kita sekali jalan itu 10.000 per sekali jalan. Kita bayarnya ke Dinas Perhubungan. Yang paling saya cintai dari pekerjaan yang ini di saat wisatawan itu merasa puas dan senang, alhamdulillah kita dikasih tipping, artinya uang lebih. Harapan sih cuma harapan saya pada generasi kedepannya, tolong dijaga tempat lingkungan di pesisir ini. Itu aja. Boatman di Sekotong Barat adalah garis pertahanan pertama untuk menjaga kelestarian laut. Mereka sudah melakukan tugas mereka,
memberikan edukasi kepada wisatawan, menjaga aturan, melindungi terumbu karang dari kerusakan. Tetapi untuk itu, dibutuhkan kesadaran global tentang perubahan iklim, kebijakan yang mendukung komunitas lokal, dan komitmen untuk melindungi ekosistem laut.